Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia dan masih dari video World Cup 2023 babak kedua, game kedua. Artinya sudah ada beberapa pemain yang bisa lolos ke babak berikutnya. Magnus Carlsen lolos ke babak berikutnya setelah menang 2-0 kawan. Nanti akan berhadapan dengan Aryan Tari. Diikuti Amin Tabatabai dan ada Vincent Kemmer nanti berhadapan di babak berikutnya kawan. Dan yang cukup mengejutkan ini dari Nordibek Abdusattorov kawan. Dia harus pulang lebih cepat setelah disingkirkan oleh pemain asal Turki. Begitu juga Grandmaster tuan rumah kawan Shahriar Mamedyarov harus mengakhiri turnamen ini di babak kedua setelah disingkirkan oleh Grandmaster asal Singapura kawan. Dia kalah di game kedua tadi malam Mamedyarov. Lebih jelasnya untuk siapa-siapa saja yang lolos ke babak berikutnya seperti kemarin kawan, kunjungi website resminya ada di kolom deskripsi linknya kawan, ataupun kalian kunjungi chess.com. Dan beberapa pemain unggulan seperti Nakamura ini harus bermain tie breaks kawan. Anish Giri juga harus bermain tie breaks kawan menghadapi Grandmaster Arseniy Nesterov ini. Dan seperti MVL harus bermain tie breaks. Sedangkan Daniil Dubov ini lolos ke babak berikutnya. Masih menunggu hasil tie breaks para pemain yang lain kawan. Nakamura Wesleso juga harus bermain tie breaks kawan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Iane Boniaci ini lolos, Fabiano Caruana lolos kawan. Dan untuk kategori wanitanya kawan, Srikandi kita Medina Auliawardah lolos ke babak berikutnya kawan. Setelah menahan remis Sara Kadem di game kedua tadi malam. Dan nanti akan berhadapan dengan pemain asal Rusia sepertinya karena tidak ada bendera. Kalau tidak Rusia ya Belarusia kawan. Oke, untuk game yang akan kita ulas, kita ingin melihat permainan Medina lagi kawan. Seperti di awal turnamen, kita akan terus menyoroti para pemain kita kawan. Kita lihat game kedua menghadapi Sara Kadem dan di sini Aulia pegang putih kawan, mengawali dengan pembukaan pion E4. Mereka bermain dengan pembukaan Ruy Lopez kawan. Dan di sini gajah B5 Ruy Lopez. Tidak dengan Morphy defense, tapi memilih Fianchetto defense kawan dengan pion G6 Sara Kadem. Pion C3 pilihan utama kawan, jelas untuk kontrol petak-petak gelap ini, dukungan bagi pion-pionnya untuk didorong maju kawan, atau juga reposisi menyiapkan gajahnya juga. Di sini pion A6, gajah mundur ke A4, setelah itu gajah G7 dan baru sekarang pion D4. Langsung dobrak petak pusat di langkah ke-6 Medina Aulia. Pertukaran diterima pion E pukul pion D4, pion C pukul balik pion D4, ada pion B5 sekarang masih di jalur utama kawan, gajah mundur ke C2. Ada juga yang memainkan gajah ini ke petak B3 untuk mengawasi ini kawan, dan juga mengawasi petak D5, tidak memberikan kesempatan pion D5 hitam didorong kawan. Kemungkinan kuda G akan berkembang ke petak E7 untuk perkuat dukungan di petak D5 ini. Kalian bisa rokade di sini, mungkin hitam juga langsung rokade kawan, dan kuda C3, dan tidak lagi bisa bermain dengan pion pusat, bisa melanjutkan dengan pion D6 saja hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya, itulah jalur gajah B3. Tapi Medina memilih menarik mundur gajahnya ke C2, membiarkan hitam dobrak petak pusat kawan dengan pion D5. Di sini ada opsi pion H3 kontrol petak G4 terlebih dahulu seperti ini, membiarkan hitam melakukan pertukaran di sini, diambil balik oleh gajah. Mungkin hitam melanjutkan pengembangan kuda G ke E7. Di sini kalian bisa rokade. Di sini Medina memilih mendapatkan ruang kawan, dorong pion E5-nya untuk mendapatkan ruang di petak-petak gelap di sini, dan pengembangan kuda G ke E7. Lanjut Sara Kadem, persiapan rokade. Baru sekarang pion H3, kontrol petak G4, rokade, dan di sini pion F6 bisa jadi solusi bagi hitam untuk membuka permainan kawan, untuk mengeliminasi pion yang cukup mengganggu di area pertahanan baris kelima. Tapi memilih kuda F5 di sini. Medina melanjutkan dengan kuda C3-nya, mencoba menekan pion pusat kawan, dan dilanjut dengan raja bergerak ke H8. Persiapan untuk bermain dengan pion F-nya nanti. Di sini ada benteng E1 lanjut Medina untuk memberikan dukungan di lajur E-nya kawan. Pion F6, gajah B3 terlebih dahulu untuk tekan pion yang di sini, dan di sini gajah ke E6 coba backup pion, salah satu solusi kawan. Mungkin yang ditakutkan adalah seperti ini kawan. Nanti pion pukul pion dengan tempo 2 serangan sekaligus. Di sini kalian bisa pick up gajah, menteri ambil balik pion F6 ini. Mungkin nanti kuda pukul pion ini kawan. Memang pion ini rentan jatuh juga di langkah berikutnya. Tapi memilih dengan backup kuda F mundur ke E7, backup pion D5. Dimanfaatkan Medina dengan langkah pion E pukul pion F6. Membuka lajur E bagi benteng. Diambil balik oleh gajah. Kemudian gajah H6 serang benteng. Blokade oleh gajah G7 menantang pertukaran. Dan Medina langsung bertukar gajah gelap. Diambil balik oleh raja.
dan Medina mengeluarkan benteng A ke C1. Idenya ambil pion pusat, diambil oleh kuda, dan benteng bisa mendapatkan kuda C6. Di backup oleh menteri naik ke petak D6, dan selanjutnya menteri naik ke petak D2. Koneksikan dua benteng, menteri juga siap naik kawan ke petak G5 nanti. Dan di sini ada pengorbanan dari Setara Kadem, gajah ambil pion H3. Ada opsi pengorbanan seperti ini juga kawan. Nanti mendapatkan pion yang di sini baru gajah meluncur kawan. Salah satu opsi juga. Tapi memilih gajahnya meluncur terlebih dahulu ambil pion H3. Berharap gajah ini diambil oleh pion dan kuda ini jatuh oleh benteng. Nah sekarang kesempatan bagi Medina Aulia untuk melangkah. Temukan langkah terbaik kawan untuk merespon pengorbanan gajah H3 ini. Apakah 10 detik cukup untuk menghitung langkah terbaik bagi putih untuk merespon gajah H3 ini kawan? Hitam membuat langkah pengorbanan sementara gajah H3. Di sini Medina juga membuat langkah pengorbanan kawan. Kuda ambil pion D5 dan diterima oleh kuda hitam. Selanjutnya kawan gajah meluncur ambil balik. Diambil balik oleh menteri. Dan Medina meluncurkan benteng ambil kuda C6. Dua kali langkah brilian dari Medina. Kali ini hitam tidak berani ambil kawan benteng putih C6. Meluncurkan bentengnya sendiri, sikat kuda F3 terlebih dahulu. Kenapa tidak langsung ambil dengan menteri? Bentengnya ada di petak C6. Jawabannya adalah benteng meluncur kawan ke petak E7 skak. Kalau bergerak ke sini ya ada di sini kawan menteri melakukan ancaman skakmat. Kalau di sini raja mundur ke petak G8 ambil contoh, menteri bergerak ke sini ancaman skakmat juga kawan. Dan kalau blokade dengan benteng pukul benteng. Kalau kalian ambil dengan raja, kena skak garbuan kawan di sini. Itulah kenapa menteri tidak berani ambil benteng yang ada di petak C6 tadi. Kalaupun tadi di sini kawan, saat ada benteng melakukan skak, lagi-lagi sama. Kalau blokade dengan benteng langsung, idenya nanti kawan, sama kena garbuan kalau raja ambil balik kawan. Oleh karena itulah, sikat terlebih dahulu kuda yang ada di petak F3. Dan benteng ambil pion C7, lanjut Medina kawan. Setelah diblokade oleh benteng F7, pertukaran benteng diambil balik oleh menteri. Kemudian pion berani ambil gajah H3. Benteng D8, incar atau pressure pion di lajur D. Sementara di langkah ke-25 ini kawan, Medina unggul satu pion. Ada pion bebas di lajur pusat. Sangat menguntungkan bagi Medina. Tapi sayangnya Medina tidak menemukan langkah terbaik kawan. Dia melangkah menteri ke E3. Persiapan mungkin menuju peta E5. Yang terkuat menurut perhitungan Stockfish adalah benteng ini diangkat naik ke peta E5. Untuk berikan dukungan bagi pionnya didorong maju kawan. Tapi memilih menterinya ke peta E3 dan langsung diantisipasi dengan benteng D5. Menghentikan laju pion, kontrol juga peta E5. Dan lagi-lagi Medina membuat dua kali langkah yang kurang presisi dengan menteri A3. Pion A3, pion B4, dua pilihan yang lebih kuat ketimbang menteri ke petak A3 ini kawan. Dimanfaatkan hitam atau Setara Kadem dengan benteng G5 skak. Raja bergeser ke F1, menteri ke C4 skak. Blokade dengan benteng, menteri mundur ke C6 kawan. Tidak berani ambil pion di sini karena pion di sini juga bisa jatuh kawan atau melakukan skak juga di petak E7 nanti. Tapi dalam posisi remis walaupun pion putih jatuh di pusat ini kawan. Memilih menteri mundur untuk memperkuat posisi pionnya dan di sini menteri ke E7 skak. Raja ke H6, selanjutnya menteri ke E4 menantang pertukaran menteri, mengajak permainan endgame dengan keunggulan satu pion. Ditolak menteri C1 skak, tidak ada pilihan lain kawan, benteng harus blokade. Menteri ke C4, blokade lagi kawan. Dan di sini ada menteri C1 bolak-balik dan permainan remis di langkah ke-34. Dengan hasil remis ini sudah cukup mengantarkan Medina Aulia untuk lolos ke babak berikutnya. Selamat buat Medina Aulia yang lolos ke babak berikutnya kawan. Kita tunggu saja aksi-aksi berikutnya dari International Master Medina Aulia Wardah ini kawan. Kita berdoa terus agar Medina mendapatkan hasil yang bagus kawan. Kita doakan sampai menembus ya minimal 4 besar. Sudah menjadi prestasi tersendiri bagi Medina Aulia. Tapi admin berharap bisa menjadi finalis di kategori wanita kawan untuk Medina Aulia Wardah. Amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih kawan. Video ini cukup singkat untuk hari ini. Nanti kita susul game-game yang lain kawan. Sebetulnya banyak game-game yang bisa kita ulas, tapi saking banyaknya partai setiap babaknya kawan, jadi admin juga bingung menentukan game mana yang bisa kita ulas. Tapi tetap kita akan kawal terlebih dahulu para pemain kita kawan yang tersisa dari Medina Aulia Wardah. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.